Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Adegan selanjutnya saat Palas menunjukkan baju pengantin yang dibeli ibunya pada Gangga. Kau ingat baju ini? Ibuku membelikannya untukmu dengan penuh cinta. Dia ingin melihatmu memakai baju ini sebagai pengantin. Pergi dan bersiaplah. Gangga masih mematung. Palas mengancamnya. Dan ingat, jangan bertindak cerdik. Jangan membuatku melakukan sesuatu yang aku tidak mau. Dengan terpaksa, Gangga beranjak ke sebuah kamar menuruti perintah Palas. Di persidangan semua orang gelisah menunggu Gangga. Gangga belum juga muncul-muncul juga. Hakim berkata, "Sudah jam berlalu Tuan Caturvedi, mana saksimu?" Subadra komplain, "Yang mulia, dia hanya membuang-buang waktu saja. Dia tidak punya bukti atau saksi. Aku mohon pada Anda yang mulia agar segera memberikan vonis." Mendengar permintaan Subadra, keluarga Caturvedi menjadi sangat tegang. Sementara itu di kamar itu, Gangga duduk sambil memandangi baju pengantin yang tergeletak di atas meja. Kata-kata Palas bergema di kepalanya. Gangga melihat jendela sedikit terbuka. Dia membuka pintu jendela dan melihat sebuah mobil lewat di kejauhan. Gangga berteriak minta tolong, tapi sia-sia saja. Rumah itu jauh dari mana-mana. Tak seorang pun yang mendengar teriakannya. Saat itu Niru memohon pada hakim agar memberinya waktu sedikit lagi. "Saksiku datang dari jauh, yang mulia. Akan lebih baik kalau kita menunggu sedikit lebih lama daripada terburu-buru." Hakim menyetujui permohonan Niru dan memberinya waktu hingga jam 5 sore. "Jika saksi itu tidak sampai di sini hingga jam itu, maka aku akan mengumumkan keputusanku." Niru mengangguk pasrah. Dalam hati Niru berkata, "Entah bagaimana, aku harap Gangga sampai di sini bersama Mary sebelum jam 5 sore." Gangga mendapat ide. Dia meraih selendang pengantin dan melambaikannya ke jendela sambil berteriak minta tolong. Tapi sekali lagi usahanya sia-sia. Sementara itu, Palas telah selesai bersiap. Dia berdiri di depan pintu Gangga dan menyuruhnya keluar. "Ayo Gangga, aku sudah siap." Gangga kaget mendengar panggilan Palas. Palas memanggilnya lagi, menyuruhnya keluar. Gangga kebingungan. Nah guys, sebelum kita lanjut, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, komen, notifikasinya ya, agar Anda tidak ketinggalan episode serial Gangga terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Adegan selanjutnya di pengadilan, Pulkit mencoba menelpon Gangga. Sagar menunggu dengan tegang. Nenek terus memutar tasbih sambil komat kamit membaca doa. Pulkit mematikan teleponnya setelah sekian lama mencoba tapi tidak terhubung dengan Gangga. Gangga tidak bisa dihubungi. Entah apa yang terjadi dengannya. Niru menyahut, dia juga tidak bilang apa-apa sebelum pergi. "Kalau tidak kau bisa menjemputnya." Sagar menyesalkan, seharusnya kakak pergi menemaninya. Pulkit menyahut, "Sagar, dia tidak bilang mau pergi kemana." Sagar bingung dan cemas. "Aku tidak tahu. Aku harap dia tidak sedang dalam masalah." Saat itu Palas menggedor pintu kamar Gangga dengan tidak sabar. "Gangga, cepatlah. Aku ingin melihatmu dalam baju pengantin. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu dirimu saja." Gangga diam dalam kebingungan. Palas semakin tidak sabar, digedornya pintu dengan keras sambil berteriak memanggil Gangga. "2 menit lagi Tuan." Tuan Palas setuju. "Baiklah." Gangga menatap sekeliling ruangan dengan wajah bingung. Tiba-tiba dia melihat HP-nya tergeletak di meja. Gangga segera meraih HP itu dan mengirim pesan SMS pada Pulkit. Tapi karena ada gangguan sinyal, SMS itu tidak terkirim.
Gangga mendekat ke jendela untuk mencari sinyal, tetapi sia-sia. Gangga tegang, semua orang pasti sedang menungguku. Kembali terdengar gedoran di pintu dan teriakan Palas memanggil Gangga. Gangga, keluar sekarang. Waktumu sudah habis. Berapa banyak lagi waktu yang kau butuhkan? Palas dengan kesal membuang jas yang dipakainya dan mencoba untuk membuka pintu sambil meneriakkan nama Gangga. Gangga kaget. Saat itu suasana tegang menyelimuti persidangan. Subadra meminta hakim untuk mengumumkan keputusannya. Niru memohon perpanjangan waktu lagi. Hakim menolak permohonan itu. Kemudian MR Niranjan Chaturvedi, kasus ini telah berlangsung cukup lama. Orang tua Janvi menunggu keadilan untuk putrinya. Menunda dalam memberi keadilan sama saja dengan berbuat tidak adil. Anda pernah jadi hakim, Anda seharusnya tahu tentang hal itu. Madhavi menangis sedih. Niru membantah keras pendapat hakim. Dia menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Hakim merasa kalau alasan Niru masuk akal. Akhirnya hakim menyetujui permohonan Niru dengan konsekuensi jika dia gagal membawa saksinya dalam 24 jam, maka Sagar akan dipenjara seumur hidup. Niru tidak membantah. Dia hanya mengucapkan terima kasih. Sidang dibubarkan, semua orang pergi. Sagar terlihat berpikir keras. Di rumah Chaturvedi, nenek mengambil semua perhiasan keluarga yang tersimpan di lemari. Saat Supriya menanyainya, tapi nenek diam tak mau menjawab. Kata Supriya, "Nenek, katakan padaku mengapa tiba-tiba nenek membutuhkan semua perhiasan ini. Apakah Sagar baik-baik saja?" Nenek membungkus semua perhiasan itu dalam selendangnya dan memberi isyarat pada Supriya agar diam. Saat polisi mengawal Sagar ke mobil, dia memohon pada inspektur agar dibiarkan pergi. Inspektur tidak menggubris kata-kata Sagar. Mereka memaksa Sagar masuk ke dalam mobil. Sagar protes, sebentar saja inspektur. Tolong biarkan aku pergi. Ini sangat penting bagiku. Gangga sedang dalam kesulitan. Inspektur menyuruh Sagar masuk ke dalam mobil, sementara dirinya sudah hampir mengambil tempatnya di kursi depan ketika Sagar tiba-tiba memberontak dan berhasil kabur. Inspektur berteriak menyuruhnya berhenti. Niru yang melihat semua itu ikut-ikutan berteriak memanggil Sagar dan menyuruhnya berhenti. Sagar tidak mengindahkan teriakan itu, dia terus berlari. Semua orang tertegun melihat tindakan Sagar. Saat itu Supriya mengejar nenek. "Nenek, katakan padaku ada apa? Kumohon." Nenek menyuruh Supriya diam. Dia terus melangkah menuruni tangga dan memanggil pendeta palsu yang menunggu di depan pintu bersama Maharaj dan anak buahnya. Nenek menyerahkan semua perhiasan dalam selendangnya pada si pendeta. "Baba, perhiasan ini adalah kehormatan keluargaku. Aku siap melakukan apapun demi Sagar. Mulai pemujaan sekarang. Jika kau menyelamatkan cucuku, maka aku akan membersihkan kakimu dan meminum airnya." Alamak, parah banget ini ya guys. "Tapi jika tidak terjadi atau kau menipu, maka aku akan mengirimmu ke penjara. Ingatlah, putra seorang hakim." Mendengar kata-kata nenek, pendeta palsu dan anak buahnya saling tetap sambil tersenyum. Maharaj dan Supriya hanya bisa menatap tanpa bisa berbuat apa-apa. Nah guys, demikianlah hipnosis episode kita kali ini ya. Jangan lupa Anda saksikan episode selanjutnya di channel kami tentunya ya guys.